Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Kalau saya bilang gimana kabarnya anak-anak, kalian bilang gitu ya, semangat 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 gitu. Gimana kabarnya anak-anak? Semangat, 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 jos. Nah, pakai jos. Saya lagi ulang. Gimana kabarnya anak-anak? Semangat, 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 jos. Oke, semangat ya, berarti udah semangat ya. Ya. Sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adat wa sholli wa sallim summa barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ijtaha. Sini masuk semua apa? Ada yang gak masuk? Semua. Yakin? Yakin. Rival kemarin masuk nggak Rival? Masuk. Sekarang kita belajar itu ya, teks fabel. Ada yang tahu sini teks fabel apa? Teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak atau budi manusia tentang tokoh hewan. Kalau gimana Rival, apa ngerti nggak teks fabel apa? Yang putih. Ya, teks fabel adalah cerita hayalan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi kayak cerita-cerita binatang, watak tokohnya itu kayak manusia. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang galak gitu. Ada yang suka menipu, sombong. Ada yang tahu itu nggak pernah lihat apa kartun Ipin yang itu, yang apa kura-kura? Tahu. Nah itu cerita fabel tuh kayak seperti itu. Jadi cerita hewan yang diceritakan oleh sama manusia. Coba buka bukunya. Coba di sini ada yang tahu ciri-ciri bahasa dalam fabel gak? Ciri-ciri fabel apa? Tadi kan di pengertian udah ada. Apa lagi? Watak. Ya, terus apa lagi? Latar belakang. Betul. Bahasa. Nah sekarang ini kita belajar itu ya, struktural. Kita ke struktural dulu. Tahu nggak struktur cerita fabel? Ada yang tahu nggak? Enggak. Struktur itu kalau di cerpen itu kan ada ada apa namanya, tema, judul, terus apalagi alur ya. Udah pernah belajar belum di kelas sebelumnya? Belum. Berarti kita lanjut ke sini ya, ke struktur cerita fabel. Jadi strukturnya itu ada 3 kalau di fabel itu. Kalau di cerpen kan cuma langsung dari tema, tokoh, latar waktu. Kalau fabel ini ada 3. Yang pertama ada namanya orientasi. Nah itu sama aja. Jadi isinya itu ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Seperti pengenalan tokoh enggak? Putih. Kayak gimana? Jadi misalnya kura-kura, ini tokohnya kura-kura. Kura-kura itu orang seperti apa? Dia suka Lambat. Iya, lambat. Terus latar waktu, ada yang tahu latar waktu? Alurnya apa? Latar waktu, alur itu ceritanya, alur itu berjalannya cerita. Kalau latar waktu? Enggak tahu. Latar waktu itu kayak siang, hari, sore hari, malam hari, itu latar waktu. Latar tempat ada yang tahu? Tahu. Apa? Tempat yang dipakai. Ya kayak gimana? Hutan.
Ya kayak di hutan, di rumah, di jalan. Terus watak tokoh yang tahu? Sifat pemarah. Ya itu masuk ke dalam namanya disatuin jadi orientasi. Itu. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah komplikasi ini alurnya. Jadi alurnya itu mulai konflik dari ceritanya tersebut. Jadi misalnya ceritanya yang pura-pura tadi, kalau dicerita Upin Ipin gimana pura-puranya? Pura-pura sama satu lagi yang lari cepat itu siapa? Keong. Kan yang lari cepat. Linci. Ya kan masalahnya kan yang puncak permasalahannya kan itu kan apa si kelinci itu kan tadinya kan lari dulu cepet ya, akhirnya dia berteduh kan karena nungguin kura-kura jalannya lambat kan. Ketiduran. Nah terus Tiduran. ketiduran. Pas ketiduran habis itu kura-kura kan dengan semangat dia walaupun lama tapi kan tetap lari kan. Nah terus ketika udah mau nyentuh finish si kancilnya kenapa? Bangun. Udah bangun terus dianya bisa menang nggak? Enggak. Nggak, karena udah terlambat. Jadi watak seorang kancil itu seperti apa? Kancil. Linci. Wataknya kalau di dalam manusia itu wataknya seperti apa? Sombong. Nah sombong, dia suka dia menyepelekan waktu, dia menyepelekan seseorang. Nah itu dari cerita yang tadi itu masuk ke dalam komplikasi. Jadi itu puncak klimaksnya masalah itu di situ tadi ya, pas siklisnya tidur. Nah di situ kan udah mulai kita tahu ceritanya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda itu seperti amanat. Ada yang tahu amanat dalam cerita kayak gimana? Amanat dalam cerita kayak tadi cerita kancil sama siapa? Kura-kura. Itu kan amanatnya kan berarti Tidak boleh sombong. tidak boleh sombong, terus jangan mudah menyerah, jangan menyepelekan orang, jangan menyepelekan waktu. Nah itu cerita amanat di situ. Gimana, udah ngerti belum amanat? Nah di sini saya akan ngasih cerita, nanti saya beri tugas. Nanti kalian tonton, nanti aku tanya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Menonton. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut, menyambut hangatnya mentari pagi. Tonton dulu sampai selesai. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai. Selamat pagi Sam, selamat pagi Uti. Selamat pagi Anton. Selamat pagi Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya.
Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama pasti cepat selesai. Yup, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah. Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah parasnya. Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Si Evan ini, kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit. Evan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini? Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Halo teman-teman dan Nah, udah ngerti belum? Dah. Ceritanya gimana? Apa? Coba ditulis di buku. Tulis ditulis mana bukunya, ambil. Pinjam temannya. Pinjam temannya. Dibikin itu ya, dibikin struktur yang tadi aku jelasin itu loh. Pengenalan tokohnya apa, terus latar waktu apa, latar tempat apa, latar tokoh apa. Ya, barengan sama temannya, barengan deh sama Rival, ambil diskusi nggak apa-apa. Mata. Duit di mata ke. Mas Bun yo. Iya Pak. toko itu toko Ya sebut kalian Jadi kelas tulis dulu. WhatsApp, Kalian tulis oke. dulu, nanti toko kaca dan Kita seluruh wataknya diskusikan sombong. Iki wis langsung aku. Seperti harus win. Alur apa Aura. latar tempat tempat, Bentar. terus pokoknya yang terakhir itu tadi amanat ya, pusat Latar tempat tuh sebenarnya. latar waktu
tempat, waktu, Waktu bener. ya pokoknya gitu. Tapi ada. Gimana? Terus puncak masalahnya tadi apa? Ingat gak? Tidak boleh. Karena gajah yang meremehkan semut kecil. Puncak ceritanya tadi kayak gimana? Ayo. Tadi yang pas semutnya apa? Masuk. Diledekin. Terus semutnya nggak terima. Akhirnya walaupun semutnya kecil, berbadan kecil, bisa menyerang seekor gajah yang besar. Nah itu puncak ceritanya, puncak masalahnya di situ. Bisa. Gajah. Ya. Nanti kamu minggu depan bawa pulpen ya, Ival, Ya Pak. Mas. Oh, iya Mas. Tadi yang semut namanya siapa? Sam, Anton, Anton Terus yang sama gajah namanya siapa? Evan, Mian, Evan, Main, Kalau yang gajah siapa? Yanto. Si yang temennya semut. Yanto, ah, Anton, Evan, Evan itu gajah. Oh kamu nggak merhatiin ya? Anton, Puncak itu terakhir. Sam, Terakhir apa mah? Terakhir tuh pesan. Pesan. Boleh berbangga diri. sampai tidak boleh main. Berbangga diri boleh, meremehkan orang lain, tapi tidak boleh marah. Kamu belum mandi, Val. Udah garuk. Oh iya, bisa. Nah, sebenarnya lihat. Toko. Hei, lagi kelas. Kamu nggak boleh di sini. Lagi kelas. Jangan ganggu, kamu orang kelas mana? Kamu nggak ada gurunya, ta? Gak ada. Toko gajah semut. Gajah sombong, semut baik hati. Baik hatinya kenapa semut? Karena memaafkan gajah. Sabar harusnya. Ya, Tapi harus memaafkan gajah kan berarti. atau tempat di hutan. Antara waktu pagi. Ini itu ya klimaks ceritanya ya. Ketika gajah mengejek semut yang kecil, semut pun tidak terima dan balas dendam ke gajah, dan akhirnya gajah yang besar pun kalah. Ya betul. Pesannya diri apa ini? Berbangga diri boleh. Berbangga diri boleh, tapi tidak boleh meremehkan orang lain. Betul. Sekarang Pulang. Wah, saya kasih pilihan lain. Coba kalian kerjaan bareng-bareng, kalian berdua ya, satu kelompok. Kisah singa dan tikus. harus berenang. Mo adalah seekor singa tua. Ia sudah berburu selama 4 hari. Pacar sini. Namun, tidak ada satupun hewan yang berhasil ia tangkap. Ia kini merasa kelaparan. Pacar. Tajem. Saat Mo istirahat sejenak, tiba-tiba ia melihat seekor tikus. Meskipun ukuran tikus itu kecil, tapi cukup berguna untuk mengisi perutnya yang sedang kelaparan. Dengerin dulu. Mo segera menangkap induk tikus itu. Induk tikus meronta-ronta. Ia memohon pada Mo agar dilepaskan.
anaknya masih bayi. Maupun melepaskan induk tikus tersebut. Ia tidak tega membayangkan anak-anak tikus itu mati kelaparan, maupun terpaksa menahan rasa laparnya lagi. Waktu pun terus berjalan. Mau kian tua. Saat mau berburu, ia secara tak sengaja terjerat jebakan pemburu. Jaring itu membelit tubuhnya. Ia pun meronta-ronta meminta bantuan. Hei, hei. Mau terus berteriak sampai ia kelelahan. Namun, tidak ada satu hewan pun yang menolongnya. Ia terus merenung putus asa, memikirkan nasibnya. Salah. Gak apa-apa, wis, biarin. Mau dikejutkan oleh kedatangan keluarga tikus. Rupanya, itu adalah induk tikus yang dulu pernah ia lepaskan. Ia datang bersama anak-anaknya yang sudah besar untuk menolong Mo. Mereka menggigiti jaring-jaring itu hingga putus. Walaupun Mo adalah pemangsa yang ditakuti, namun Mo merasa tidak malu untuk mengucapkan terima kasih di depan keluarga tikus. Ia sangat berterima kasih karena mereka telah mau menolongnya. Nasihat dari cerita ini adalah kebaikan sekecil apapun bisa berarti berharga bagi orang lain. Yuk, saling berbagi kebaikan. Udah ngerti apa mau nonton sekali lagi? Ngerti. Nah, kayak coba kalian berdua. Ya, diskusi. Tikus menolong. Tikus menolong. Tulisannya kayak tadi ya, tulisnya, rancangannya. Singa. Serah virus. Kan tadi melepaskan. Penolong. Pemangsa nih. Mana? Ayo kamu diskusi. Kamu mana? Alur Tempat. Kamu kelas mana? Kamu kelas mana aja di sini? Di sini lagi belajar. Gak ada gurunya tak? Oh mana? Jangan di Puncak. sini. Kita pencit ya. Jangan di sini. Jangan di sini. Lagi belajar. Belajar masalah apa, Bang? Masih nyala kan bedanya? Berapa menit? Gak tahu, nggak ada menitnya ini. Berapa lanjut? Kalian lanjut. Nih, apa ya? Oh, udah. Tadi puncak masalahnya di mana? ketika ketika singa ingin memangsa tikus tikus Iya ya, benar. tikus berantakan. Meminta agar tidak memangsanya dengan alasan anaknya yang masih bayi, dan tikus pun melepaskan induk Singa. ya dan singa pun melepaskan induk tikus. Terus begini sebaik Sekecil apapun Apa tadi ya? kecil apapun
kebaikan Ya. kita berharga bagi orang lain. Sini. Langsung saya nilai ya. Ya. Tokoh, singa, tikus, benar. Watak tikus penolong. Singa ini apa? Aku pemangsa. Bijaksana. Nah, singa ini kenapa dia? Melepaskan Dia lapar terus kemudian mangsa mangsa siapa? Tikus. Induk tikus. Tapi akhirnya dia Dilepaskan. dimakan nggak? loh. Ya. Berarti apa wakatnya? Hati-hati. Baik hati. Berarti ini salah. Yang benar. Lepaskan. Ketika singa ingin memangsa tikus, tikus meraba dan pemiraga. Amin ya? Tidak. Memangsanya dengan alasan anak-anak. Tidak mengasahnya. Oh, tidak memaksa. Ya. Ya, tuh. Sekecil apapun kebaikan kita berharga bagi orang lain. Hati berat. Salah satu ya berarti. Ini nilai itu untuk kalian. Udah, sekarang siap-siap pulang. Yeay. Baca doa dulu. Rabbi fa'fana bi barakati wa tilal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Ya, pokoknya nanti dipelajarin lagi ya di rumah ya. Ya, Dan kebanyakan main game. main game. Kok cerita Fabel tuh kayak gitu, kayak cerita dongeng kalian sebelum tidur masa nggak pernah dibacain Enggak. sama. Ya pokoknya itu cerita-cerita buat biasanya dongeng buat anak kecil. Jadi ibunya nyeritain, jadi cerita-ceritanya itu hewan. Jadi anak kecil kan suka kartun-kartun hewan gitu. Nah itu dari gambaran dari cerita Fabel. Oke, sekarang pulang.